Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami senang sekali mendapat kesempatan untuk mempresentasikan bisnis plan kami dengan nama Keripik Pisang Yummy. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Latif Zainur Rafiq dan rekan saya ada Putri Ayu Ardian, Nurul Hidayah Karimah, dan Arista Fitria Dewi. Baik, tujuan dari program bisnis ini adalah untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dan menumbuhkan jiwa wirausaha bagi kita semua, dengan harapan bisa membangun usaha kedepannya yang lebih baik. Baik, langsung saja ke materinya yang akan dibawakan oleh rekan kami. Silakan. Latar belakang, keripik pisang merupakan produk makanan ringan yang dibuat dari irisan buah pisang yang digoreng menggunakan minyak hingga buah pisang berubah warna menjadi kecoklatan. Keripiknya yang renyah dan harga yang ditawarkan terjangkau menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai bersama teman ataupun keluarga. Visi: mampu mengembangkan olahan keripik pisang yang terkenal akan kualitasnya, mampu bersaing di pasar, dan dapat mengembangkan usaha dengan baik. Misi: lebih berinovasi dalam menghadirkan varian baru yang banyak diminati masyarakat dan mengutamakan kualitas dalam pelayanan dengan memberikan hasil produksi dengan mutu terbaik untuk konsumen. Manfaat ada dua, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Manfaat ekonomi, usaha keripik pisang ini cukup menjanjikan karena dengan bahan yang cukup mudah didapat dan tidak memerlukan begitu banyak bahan, menjadikan keuntungan yang didapat cukup besar. Manfaat sosial, bagi pemilik dengan melihat peluang ini diharapkan mampu mengembangkan usaha dengan tetap memperhatikan kualitas produk maupun pelayanan. Dengan memperhatikan hal tersebut, kita dapat meningkatkan dan mempertahankan usaha keripik pisang yang menjanjikan. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Harga keripik pisang yang terjangkau dan keripik pisang memiliki kemasan kecil dan besar. 2. Weakness atau kelemahan. Belum ada layanan pesanan antar untuk pemesanan luar kota dan belum ada pengelolaan tenaga kerja yang terstruktur. 3. Opportunity atau peluang. Bisa berjualan melalui media sosial dan melakukan promosi melalui kenalan atau daya beli masyarakat semakin kuat dan perkembangan teknologi. 4. Risk atau ancaman, yaitu penawaran harga yang lebih murah dan ketidakstabilan harga bahan baku dan munculnya produk baru yang lebih unggul. Struktur perusahaan pada usaha keripik pisang. Yang pertama, direktur bertanggung jawab atas perusahaan, memimpin jalannya usaha, menyusun strategi, mengontrol perusahaan. Yang kedua, manajer keuangan, mengatur manajemen keuangan, membuat strategi, membuat keputusan, dan mengaplikasikannya sesuai tujuan perusahaan. Yang ketiga, manajer personalia, mengurus rekrutmen, kompensasi, pengembangan karyawan, berencana hingga kesejahteraan karyawan. Yang keempat, manajer teknik, mengendalikan kegiatan mesin produksi dan sarana penunjang dijamin, melakukan pengecekan atau perawatan. Yang terakhir, manajer pemasaran, membuat dan rencana umum perusahaan, melihat permintaan untuk produk dan jasa yang serta mengidentifikasi pelanggan potensial. Selanjutnya, operasional, manajemen rantai pasokan atau supply chain. Bahan utama terdiri dari bahan utama. Yang pertama, pisang, minyak goreng, gula pasir, garam halus. Yang kedua, kemasan, plastik dan staples. Yang ketiga, peralatan, terdiri dari gas, kompor, wajan, spatula, dan selok, alat perajang atau pisau, telenan, dan baskom. Semua anggota mengupas pisang, menggoreng keripik pisang, mengemas produk. Yang kedua, pelayanan, mencari konsumen, menerima dan menanggapi keluh kesah. Strategi pemasaran dan metode pemasaran. Yang pertama yaitu analisis peluang pasar. Keripik pisang Yummy dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas dan dengan aneka rasa yang beragam membuat keripik pisang Yummy semakin unik. Keripik pisang unik dengan varian rasa baru membuat orang-orang penasaran untuk mencoba, sehingga orang ingin mencobanya. Varian rasa bertujuan agar konsumen tidak cepat bosan. Selain itu, pengemasan yang menarik juga akan menambah nilai tambah produk keripik pisang Yummy menjadi semakin menarik. Dengan keunikan keripik pisang ini, maka peluang pasar semakin luas. Apalagi banyak sekali remaja-remaja yang senang mencoba makanan kekinian, sehingga hal ini menjadi peluang yang besar bagi usaha ini. Selanjutnya yaitu analisis segmentation, targeting, dan positioning produk. Yang pertama yaitu segmentasi geografik. Produk keripik pisang Yummy dipasarkan di daerah sekitar Yogyakarta. Selanjutnya yaitu segmentasi demografik. Produk keripik pisang Yummy dapat dikonsumsi oleh keluarga, remaja, dan semua kalangan karena harganya terjangkau. Baik wanita maupun pria juga dapat mengkonsumsi dan anak-anak juga sangat menyukai makanan ini. Selanjutnya itu segmentasi psikografis. Produk keripik pisang Yummy mengelompokkan pelanggan dengan menargetkan pada konsumen yang suka sekali bersantai atau mereka yang cenderung melakukan pekerjaan ringan sambil menikmati cemilan yang gurih, krimnya unik dan praktis.
Lalu selanjutnya ada segmentasi perilaku. Selain sebagai cemilan yang murah, enak, dan harga yang terjangkau, keripik pisang Yummy juga praktis untuk dibawa pergi jalan-jalan. Selanjutnya yaitu analisis targeting. Target pemasaran produk keripik pisang Yummy adalah beragam kalangan mulai dari keluarga, remaja, anak-anak, dan para pecinta keripik pisang. Untuk pemasaran lainnya, kami memilih untuk mencoba memasarkan produk kami di toko, warung, pusat oleh-oleh, dan beberapa reseller. Yang ketiga ada analisis positioning. Keripik pisang Yummy merupakan makanan ringan yang gurih dan unik. Keripik pisang ini memiliki ciri khas yaitu memiliki tekstur yang renyah dan dibalut dengan aneka rasa yang nikmat. Keripik pisang ini sangat terjangkau dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Praktis, gurih, manis, dan renyah. Inilah yang dapat dirasakan dari keripik pisang ini. Analisis 4P. Yang pertama yaitu produk. Keripik pisang manis dan gurih, mudah dibuat dan memiliki keuntungan yang tinggi, serta banyak disukai oleh masyarakat. Keripik pisang aneka rasa dibuat dari bahan-bahan pisang, gula pasir, dan garam halus. Keripik pisang memiliki beberapa manfaat, yaitu mengandung banyak gizi, serta menjadi cemilan yang sehat dan praktis. Selanjutnya yaitu price atau harga. Keripik pisang aneka rasa dijual dengan harga 7.000 per pieces. Selanjutnya itu place atau tempat. Keripik pisang Yummy merupakan usaha yang menjual produk berupa makanan atau cemilan. Tempat usaha ini berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Wonosari, Gunung Kidul. Selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Keripik pisang Yummy mengiklankan produknya menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dan e-commerce, dan juga toko. Peluang usaha berkelanjutan dalam 1 tahun ke depan, yaitu bisnis kami melakukan aktivitas rutin ya seperti biasa, yaitu melakukan produksi, dan ada penambahan jumlah produksi menyesuaikan dengan perkembangan usaha ke depannya. Selain itu ada pengembangan alat produksi, yaitu melakukan pembelian alat produksi sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya pada bagian pemasaran ya, kami memperluas toko dan kerjasama dengan warung atau kelontong gitu, dan pedagang asongan, sekolah-sekolah, terus kami membuka reseller, dan kami ada online shop juga ya. Lalu pada akhir tahun kami merencanakan untuk membuka kemitraan. Pada bagian sumber daya manusianya, kami merekrut karyawan sebanyak 6 orang. Pada bagian keuangan, biaya tetap yang kami miliki dalam 2 tahun yaitu sebanyak 266.000. Yang detailnya seperti pada gambar ya. Dan biaya variabel per harinya kita ada sebanyak 116.500. Yang mana dalam 1 bulan menjadi 3.495.000. Dan biaya totalnya yaitu 3.506.200. Lalu pada perhitungan per harinya ya, menghitung laba per hari 30 pieces ya. Nah, itu dijual dengan harga 7.000 sehingga omset per harinya sebanyak 210.000. Dan modal penjualan per harinya itu sebanyak 116.800. Jadi laba per harinya itu sebanyak 90.300. Dan pada perhitungan per bulan, dalam 1 hari menghasilkan 30 pieces, dan dalam 1 bulan omsetnya mencapai 6.300.000. Dan modal per bulannya 3.506.000. Jadi laba per bulannya kami mendapat 2.793.000. Jika laba melebihi target nih, gimana? Nah, jika laba melebihi target pada bulan tertentu ya, dan dana tersebut tidak langsung kita bagikan kepada karyawan kami. Akan tetapi, kami simpan untuk menutupi biaya di saat bulan-bulan yang sepi pembeli. Lalu BIP unit dalam produksi kami yaitu sebanyak 86 unit. Pembagian hasilnya nih, untuk bagian produksi mendapat 50%, bagian distribusi mendapat 30%, dan perusahaan mendapat 20%. Perkiraan pendapatan perusahaan 20% ya, dalam 1 bulan itu sebanyak 558.000, dan dalam 1 tahun terdapat 6.705.000. Dan dalam 1 tahun tersebut kan tadi sudah dijelaskan terdapat pembelian peralatan produksi sebanyak 3 kali, yaitu biaya pengeluarannya sebanyak 798.000. Baik, berikut kontak kami. Jika saudara ingin memberikan kritikan atau saran, serta tertarik dengan bisnis plan kami, bisa menghubungi nomor tertera. Dan jangan lupa cek Shopee kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.